Oh gua. Oh senanya. Masa gua. Masa Oh, gua. Oke, balik nyambung. Channel ini. Di beda tahun masih bareng gua Alam, ada Abram. Abram, dan kita masih di edisi beda cerita bersama Mas Ferry Ardianto. Oke, beliau adalah fotografer profesional yang sudah senior, dan kita udah bicara kemarin di 2 episode sebelumnya. Fase dia ketika belajar seperti apa, fase dia profesional bekerja seperti apa. Sekarang kita masuk ke fasenya untuk Mas Ferry ketika berbagi seperti apa. Ini kan kita masih belum tahu nih. Apa? Berbaginya ini konteksnya seperti apa sih? Nah iya, Gitu. gimana Mas Ferry? Berbagi itu Ini apa? yang mau dibagi apa dulu Mas? Punya apa Mas? Dibagi Mas? Kalau Kue, fotografi, minum iya kalau gitu ya. di tukang kue sebaginya pasti bagi kue. Iya. Fotografi apa yang mau dibagi nih? Kamera. Oh, mau banget. Mau banget. Cakep. Oke, ke Mas Ferry. Oke, selamat berjumpa teman-teman sekalian. Kita ngobrol lagi di beda tahun ya. Beda tahun, beda cerita, ya kan? Nah, tahunnya tahun berapa, ceritanya apa, kan gitu, Nah. ya kan? Nah, menjawab pertanyaan Alam tadi, apa yang dibagi? Apa ya? Apa ya? Tapi memang ada hal yang ketika itu ya, ketika gue memutuskan bahwa ini udah saatnya kali gue berbagi nih, gitu ya. Setelah sekian lama menekuni profesi sebagai profesional, dalam artian gue motret tuh dibayar, gitu ya, dan kita kerja ngumpulin cuan lah waktu itu kan, ngumpulin cuan segala macam. Dan yang paling penting adalah mengumpulkan pengalaman, kan gitu ya. betul. Pengalaman ini menjadi portfolio, itu di pekerjaan, di hidup, di Oke. macam-macam. Ya, itulah pengalaman itu yang pada saat itu ketika gue memutuskan untuk oke deh, ini kali ya saatnya gue berbagi. Memang keadaannya pada saat itu fotografi itu sedang marak-maraknya gitu, sedang berkembang tuh, lagi hot-hotnya tuh orang. Nah itu tidak terlepas dari ketika gue dalam proses profesional itu, dalam proses bekerja itu, kan ngumpul sama teman-teman. Gue masuk ke dunia fotografi itu di momentum yang menguntungkan buat gue. Ini kita ngomongin tahun berapa nih? Berarti. Tahun 80-an lah, berarti tahun 80 sampai 90-an lah. Wow. Itu adalah momentum yang menguntungkan buat gua ya sebagai praktisi gitu, karena waktu itu pada waktu itu yang namanya biro iklan atau advertising agency itu sedang berkembang ya, salah satunya itu tempat gua kerja. Yang kedua, fotografer yang terjun di komersial itu belum banyak. Itu cuma ada gua, Darus Triadi, ada Kayus Mulia, itu juga wah itu senior tuh ya. Edwin Raharjo dulu tuh. Nah sekarang mereka sudah nggak aktif. Darwis masih aktif. Itu jadi Tapi di tahun-tahun itu tuh emang belum banyak. belum banyak, hitungan jari lah yang terjun di dunia fotografi komersial itu. Fotografi Ya. komersial. Nah, Oke. jadi tiba gue inget pada masanya, karena waktu gue kerja kan gue ngelibatin vendor ya, yang nyediain gue film, memproses film-film gue segala macam. Iya. Itu dulu gue deket sama produsen, sekarang udah nggak ada, Modern Group. Dia megang Fuji dulu, Fuji Film ya, Fuji Image Plaza. Fuji Image Plaza, ini ada nama lagi ntar nih. Gue dekat sama Fuji. Nah, waktu itu dialah yang menyuplai gua film, memproses film gua, segala. Kita kerjasamanya akrab. Sampai pada suatu saat, bosnya si Fuji Film si Modern Film, bilang, Mas Ferry, kita ini dong, sharing-sharing, dia bilang gitu kan. Kan Mas Ferry pakai produk kita nih, kita kenalin sama fotografer lain nih, gimana ceritanya nih. Waduh, gue berbagi apa ya materinya gitu kan. Gue waktu itu belum pernah, gue sama sekali belum pernah muncul ke ini nih. Sampai gue ketemu sama pengelola Fuji Image Plaza itu, ya, namanya Johnny Hendarta. Dia fotografer Jogja, senior juga tuh, tapi dialah dulu yang mendorong gue tuh untuk, Mas Ferry harus berani
waduh Mas Joni, saya belum pernah, saya bilang gitu kan. Itu kejadian tahun 95. 95. Ya, itu oke. pertama kali gua muncul. Mulai dapat encourage untuk Muncul mulai depan berbagi publik ya, untuk sharing-sharing memperkenalkan ya. diri. Oke. Gue fotografer komersial dan inilah pekerjaan gua. Dan tapi waktu itu masih antara ini apa yang gue sharing ya, ilmu fotografi motret dalam artian teknis gitu ya, atau apa gitu ya. Ya, ya. Tapi karena gue waktu itu lebih ke gue nggak tahu nih kebutuhan audiens gue akan pengetahuan teknis itu sampai seberapa. Ya udahlah, gue akan mulai dari sharing soal gue belajar, soal gue berprofesi. Nah, mulai lagi sama kayak gini sebenarnya gue gitu ya. Oke. Ini kayak seminar nih jadinya kan, gitu kan. Ya, ya. Cerita dulu pengalaman gue belajar. Ini sementara mengencourage orang supaya gitu ya. Karena waktu itu kan waktu gue terjun ke fotografi secara komersial kan belum ada sekolah tuh kan gitu ya, semua kita mesti belajar sendiri ya. Nah, jadi kasarnya semua otodidak ya. Jadi banyak orang yang bertanya-tanya gimana caranya lo bisa terjun ke komersial tanpa melalui suatu pendidikan khusus, pendidikan formal gitu kan. Nah, jadi pengalaman inilah gue berbagi sampai akhirnya mereka lihat hasil foto gua, kalau ini gimana bikinnya Mas? Nah, baru masuk ke teknis kan gitu ya, berdasarkan pengalaman. Tapi tahun 95 itu buat gua momentum gua berbagi. Dalam artian gua muncul ke publik, and then dapat undangan untuk seminar, untuk mengajar, ngadain workshop dan lain sebagainya, berdasarkan pengalaman gua. Tapi gitu. Sebenarnya atas dasar apa sih? Sampai lo kepikiran pengen berbagi ini? Ya. Gitu. Karena gini, gua nih sejak zamannya analog sudah merasakan bahwa peningkatan minat di fotografi di orang-orang ini cepat sekali ya naiknya ya, gitu ya. Secepat kehadiran teknologi itu sendiri. Nah, gitu ya. Cuman kalau ditanya dasarnya apa lo yang mendorong lo mau berbagi, ini adalah gue ngelihat lama-lama orang nih ada apa ya, kalau buat gue ngelihatnya ini orang masuk ke fotografi salah pintu nih kayaknya nih gitu ya, salah pintu nih karena kehadiran gue juga di tengah-tengah mereka tuh lebih banyak ke ngajarin teknis kan gitu ya, ngajarin teknis, caranya motret begini, cara motret begitu, sehingga apa yang terjadi, apresiasi mereka tuh terhadap fotografi juga menurun kalau menurut gua, seiring dengan perkembangan teknologi fotografi yang majunya pesat. Apalagi sekarang makin gampang, semua orang bisa motret, ya kan? Gitu. Jadi fotografi dianggap sebagai barang yang motret kan gampang, ya kayak gitu ya. Nah, ini yang salah nih, gitu. Jadi dari awal gua udah lihat, ini salah nih. Ini orang kalau nggak diajarin mengapresiasi gambar, mengapresiasi karya seseorang yang memotret atau melukis atau apa, ini bahaya nih, gitu ya. Orang cuma akan memperbincangkan, lo motret pakai alat apa sih? Kamera lo berapa harganya? Berarti malah gitu kan? yang dibahas sama orang malah device-nya. Iya gitu ya. Yang kekhawatiran gue tuh skillnya. Gue pakai lensa apa? Gitu. Akhirnya semua foto sama jadinya. Berarti karena dasar dari pola pikir orang yang salah inilah, jadi timbul keinginan untuk berbagi. Karena dari awal gue karena gue sendiri masuk ke fotografi itu mulai dari belajar bagaimana sih caranya kita berkomunikasi kan gitu ya. Itunya dulu, baru motret gitu ya kan. Gimana caranya gitu kan, sebuah foto ini bisa bercerita ke lo. Betul, bisa mempengaruhi pikiran orang kan gitu ya, perasaan orang itu yang penting gitu. Sehingga bisa terjadi ketertarikan gitu. Ya itu yang susah. Tapi memang kayak belakangan ini kan orang kebanyakan berpikirnya malah lebih ke fotografi itu ya mengcapture waktu. Betul. Gitu loh. Jadi betul. Yang dicari sama dia, momen ini, ya udah itu yang ditangkap. Momen ini, itu dia ada dokumentasinya. Tapi hanya sebatas dokumentasi. Betul. Di belakang itu dia nggak tahu tuh gimana ya. Gimana cara mempengaruhi orang. Ini keren ya. Ini gitu ini. Yang bisa menceritakan itu yang moto. Iya. Gitu karena yang tahu
momennya ya moto, dia tahu apa yang dia gitu. create. Ya. Tapi kan yang diharapkan kan walaupun yang moto nggak ada di situ untuk menceritakan itu apa, ya lu bisa menilai sendiri. Iya, Gitu. betul. Karena lewat karya foto itulah nanti dia nyampe nih. Cerita itu nyampe. Dan senangnya gue waktu di awal-awal ya, di awal-awal gue berbagi, gue dapat undangan, dapat apa namanya sponsor untuk ke daerah-daerah gitu ya, memperkenalkan, terutama tadinya tujuannya memperkenalkan fotografi komersial. Artinya orang selama ini mungkin mengenal fotografi sebagai hobi, ya kan, sebagai kebutuhan pribadi ya. Kebutuhan pribadi, sampai ada misalnya pertanyaan yang paling mendasar kan, kita bisa cari uang nggak sih dari fotografi gitu ya. Dan itu kan apa namanya, pengalaman gua secara profesional, gua bagi ke orang gitu. Gua begini nih gitu, karena gua merasa gua bisa hidup dari fotografi kan gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gua masih di fotografi. Nah itu kan satu bukti otentik kan, bahwa gitu. Ini ada bukti nyatanya nih yang masih beli beras dari fotografi gitu. Kalau orang tanya kan, orang bisa hidup nggak sih dari jadi fotografer? Ya bisa, aku buktinya hidup. Proses berbaginya Mas Ferry ini disupport sama temen juga. Ayo berani di tahun sekitar 95 tadi ya. Nah setelah itu ada berbagi lewat apa lagi? Kalau buat gua momentum yang paling penting itu adalah keterlibatan gua dalam berbagi di dua institusi yang berbeda. Di tahun 2000 gua diajak sama Trisakti. Mas, ngajar sini yuk gitu. Ya, yuk Mas, ngajar sini yuk. Dia bilang gitu. Ngajar apa? Gua bilang fotografi. Oh gitu ya. Gua mempertimbangkan tuh. Ini kayak apa ya? Gua mesti ngajarnya gitu ya. Mesti ngajarnya seperti apa? Nah, di momen yang sama, gua juga dapat tawaran nih dari teman lama nih, Pak Darwis Triadi dong, ya kan? Kebetulan dia buka tempat kursus, ya kan? Fer, lu ngajar tempat gua, dia bilang gitu kan? Wah, seru nih, gua bilang gitu kan? Jadi mengajarlah saya di Darwis School sama di Trisakti. Nah ini buat gua itu pengalaman yang buat gua berharga banget ya. Karena apa? Karena di saat yang bersamaan gua mengajar di dua institusi yang berbeda. Yang satu kursus, yang satu formal. Perbedaannya apa? Yang satu gue ngajarin orang bisa motret dalam 3 bulan, yang satu gue ngajar orang motret 4 tahun. Gitu kan. Wah ini kan perbedaan yang banyak pertanyaannya tuh, termasuk dari orang tua yang mau memasukkan anaknya ke Fakultas Seni Rupa Desain di Trisakti itu yang ada fotografinya kan. Perlu selama itu ya belajar foto gitu kan. Apa bedanya sama anak gue belajar di tempatnya Darwis kan gitu ya, tempat kursus gitu kan. Di tahun-tahun terakhir di Trisakti saya nih masuk ke dalam salah satu tanggung jawab saya nih adalah membimbing tugas akhir mahasiswa ya, membimbing tugas akhir mahasiswa yang banyak mahasiswa yang jadi bimbingan saya ya. Yang masih menjadi bimbingan saya ini menganggap saya rese gitu orang gitu ya. Dosen rese. Killer nih kayak ini, susah kalau ngomong serius nih gitu kan. Gue bilang enggak susah, gue bilang gitu, enggak susah. Gue cuma pengen karena lu belajar fotografi, ketemu gue 4 tahun ya. Gue mau lo bikin foto beda dong sama orang yang kursus yang cuma 3 bulan. Kan? Masa lo sama? Gue bilang kita gitu ngomongin value nilainya harus beda. Beda dong, ya enggak? Sebenarnya mereka presentasi kan, biasanya mereka presentasi itu awalnya kan. Ini mas saya mau motret seperti ini benar. Gue bilang, lo kalau motret kayak gini lo nggak usah sekolah 4 tahun. Gue bilang itu lo kursusnya 3 bulan. Iya kan? Hasilnya sama gitu. Gitu. Jadi itu perbedaan prinsip. Tapi kenapa itu berbeda? Karena mahasiswa yang belajar fotografi selama 4 tahun dia nggak cuma belajar teknis. Nah gitu. Dia belajar memotret secara konseptual gitu. Segala hal itu harus dia punya alasan gitu ya untuk kenapa dia gunakan metode itu dalam harus bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Ya. Karena kita semua tahu begitu ngomongin ke kuliah atau perguruan tinggi, kita semua udah ngomongin tentang science kan. Basically apapun itu ada science-nya. Reasonnya harus jelas. Betul. Ya kan? Jadi kalau jadi pernah tuh. Misalnya ada tugas akhir, ada mahasiswa saya motret misalnya ya, pakai backgroundnya hitam.
wah semua fotonya tuh backgroundnya hitam gitu, motret model ya, background hitam. Jadi si pertanyaan sederhananya saya tanya aja, kamu kenapa pakai background hitam? Gitu kan. Jadi ya suka aja mas, bagus kan kalau background itu. Gue bilang, lu mau jadi sarjana, jawabnya begitu. Gitu. Itu bukan yang gue ajarin tuh, gitu kan. Gitu kalau itu. Padahal yang dihadapinya pakai lu punya ada alasan selera apa gitu. Ini menurut gue lebih apa lebih gitu. estetik atau enggak dengan background hitam ini gue pengen nonjolin shadow-shadownya dia apa gitu yang sifatnya ilmiah. Ada gitu, dasar keilmuannya. Kan begitu. Ada dasar yang terukur lah. Betul. Saya pernah ngalamin gini, ini cerita juga nih ya. Saya pernah ngalamin gini, ada anak mau bimbingan ke saya. Di Trisakti itu kalau ada ujian tuh biasanya pembimbing dari teknis itu ada 3. Ada pembimbing teknisnya, ada pembimbing yang lainnya lah, ada 2 lagi lah, pembimbing yang soal motretnya ya. Wah, dia motret, dia mau cerita tentang balet, dunia balet gitu ya. Jadi saya tanya sama dia, kamu mau motret balet nih, kamu mau cerita tentang apa? Ya balet mas, balet, penari balet. Oh ya oke. Apanya yang kamu mau ceritain? Apa ya? Ya penarinya mas. Oh ya oke. Penarinya apanya? Bajunya, gerakannya, pertunjukannya. Apanya yang kamu mau cerita? Apa ya? Nanti deh saya pikirin. Oh ya oke. Pokoknya kamu cari apa yang kamu mau ceritain gitu kan? Jangan masa motret. Begitu aja dong gitu kan. Udah. Nah pada saat itu saya waktu itu tugas, pokoknya dia nggak ketemu sama saya. Dia nggak ketemu tapi dia motret terus kan sampai akhirnya seminggu sebelum sidang. Wah dia maju lagi ke saya nih ya. Mas udah jadi nih foto-fotonya nih. Saya tinggal sidang doang. Mas Ferry tolong pilihin dong yang mana buat saya bawa ke sidang nih fotonya nih kan. Terus gue lihat foto apa sih ini ya gitu ya. Ini kamu kapan motretnya? Saya bilang gitu, ini siapa yang kamu potret? Oh ini dia instruktur balet mas. Dia bilang gitu, ini orang udah berpengalaman nih 20 tahun. Ada yang dia macam-macam cerita. Oh ya oke, nggak kelihatan ya. Nggak terwakili ya. Cerita yang barusan kamu ungkapin ke saya itu nggak kelihatan di fotomu ini. Aku bilang gitu kan. Ini udah disetujui nih sama pembimbingan lain. Gue bilang gitu. Udah mas. Oh ya udah, jalan lah. Gitu kan. Majulah dia sidang nih kan. Dia sidang. Wah, nah dia biasanya kita habis sidang kita para penyidangnya ini, pengujinya ini rapat lah. Gitu kan, rapat. Nih angka lo berapa? Nah, saya kan pembimbingnya nih. Nah, saya lah yang kasih dia nilai paling rendah. Ya, bingung kan dosen lain tuh. Mas Ferry pembimbingnya kan? Iya. Nah, kok nilainya segini gitu kan ya, ini nggak bisa digerek lagi nih mas gitu kan, alasannya apa nih mas gitu kan. Jadi saya bilang ini gini ya, saya bilang ini anak 4 tahun dia ketemu saya bilang gitu ya, dia nggak boleh bikin foto seperti ini, saya bilang gitu kan, dia nggak boleh, ini sih foto anak kursus nih, aku bilang gitu. Saya punya murid kursus, saya bilang gitu ya, saya ngajar di kursus, saya suruh motret begini jadinya nih, aku bilang gitu kan, jangan dong. Nah sampai si pengujian harusnya gimana mas? Waduh kalau harusnya gimana gue mesti motret dong gitu kan. Jadi terpaksa gue iseng gue motret kan gitu kan, gue mau tunjukin nih maunya gue gitu seperti apa, harusnya seperti apa. Nah jadi motret jadi waktu gue kasih lihat, yang gue kasih lihat tuh pengujinya dulu. Nah saya bukan saya bilang foto saya bagus, saya bilang gitu, tapi saya mau cerita nih sama kalian nih penguji nih, saya bilang gitu. Ini anak-anak ini yang saya foto anak-anak muda lah, balet. Waktu itu saya ada teman saya kakaknya dia instruktur di sekolah balet, nama Rina. Jadi saya pinjam sama dia. Mas Ferry mau pinjam apa? Mau instruktur atau mau murid? Wah instruktur dong, gue bilang gitu, karena ini instruktur kan, jadi gue nggak mau kalah dong. Instruktur dong, gue bilang gitu kan. Oh instruktur mahal tapi mas, bayarannya kan. Oh ya kalau itu murid aja deh. Jadi murid aja deh, jangan instruktur, nggak usah instruktur, gue bilang murid aja gitu. Oh, yang penting kan pesannya nyampe. Nah itu benar. Jadi sebelum motret gue tanya nih sama si anak-anak balet ini, kan ada cewek 3 orang. Gue tanya sama mereka, kenapa kamu mau senang balet? Bilang gitu kan, wah saya balet dari kecil mas, dia bilang gitu. Saya dari umur 5 tahun dia udah balet.
Apa cita-citamu? Oh, saya mau jadi guru balet. Saya mau punya sekolah balet. Oh, segala macam gitu. Dia cinta sekali sama balet. Saya bilang, wah ini luar biasa ya. Oke, lo nari, gue foto. Gitu kan? Udah, dia nari nih. Dia nari depan gua. Sambil dia nari, gue foto. Gue cari ini kan. Udah, gue kasih nih ke orang ini. Jadi waktu si penguji lihat gambar gua, wah ini siapa mas? Gitu kan? Wah gila nih nari, wah bisa gini ya nari balet gitu komentar. Gue bilang itu yang gue mau cerita. Gue bilang gitu. Jadi lo nggak usah tahu siapa yang motret nih. Lo nggak usah bahas lagi deh fotografinya bagaimana ya kan? Yang lo bahas orang yang nari. Gitu harusnya orang motret. Gue bilang gitu kan. Itu cerita lo tuh. Gitu. Wah jadi. Jadi gimana ya mas? Dia ya udah terserah, gue bilang gitu. Sampai gue dimusuhin sama dia, sama mahasiswa gue nih. Karena pembimbingnya kasih nilai paling kecil, paling rendah. Killer ya. Ya nggak, maksudnya kalau gue jadi mahasiswanya itu, gue pasti akan moto di konsep gue ya. Kalau gue pengen menceritain si instrukturnya ini, gue akan foto di mana lu lagi nari di situ, gue naruh kamera di belakang gue. Jadi seakan-akan gue instrukturnya lagi ngeliatin lu nari. Jadi fokusnya tuh malah yang siluet guanya sebagai instruktur. Nah, tapi kan itu yang terkonsep kan, yang kayak kan konsep. Nah, jadi yang kalau buat gua yang penting yang membedakan seseorang ini belajar fotonya 4 tahun atau belajar fotonya 3 bulan itu pertanggungjawaban konsepnya kan gitu. Nah, pertanggungjawaban konsepnya itu memang nggak bisa semua orang lakukan itu. Ya, itu harus ada pelajarannya tuh. Nah, gitu maksud gua gitu. Gua ngajar di Trisakti itu tahun 2000 sampai tahun 2020 waktu Covid tuh. Jadi 20 tahun gua ngajar di Trisakti itu ya. Kemudian gua ngajar di Darwis School itu 2003 sampai 2013, 10 tahun. Nah, tapi ketika gua ngajar di tempat yang teknis, gue sendiri ngerasa tuh kayaknya gue salah nih ya gitu, ngajarin orang teknis sih gampang lah gitu ya, semua orang bisa ini. Dan gue ngeliat di Darwis School itu juga mekanisme untuk pergantian atau munculnya fotografer muda berbakat itu wah besar sekali. Gue seneng sekali kalau gue bisa lihat, wah ini bekas murid gue nih dulu nih ya, lu aja yang ngajar deh gitu kan maksudnya ya. Karena secara teknis mereka bisa mengajarnya, secara teknis pasti bisa, gitu. Tapi secara konseptual kan banyak hal yang dia mesti kuasai gitu. Iya. Ya tingkat kesulitannya itu ya baik konsep ini. Dan untuk si mahasiswa sendiri saya selalu tekankan, lo nggak boleh bikin foto yang biasa aja kan gitu ya. Kalau foto yang biasa itu biarlah orang yang kursus yang bikin kan gitu kan. Kalau mesti lain dong fotonya kan gitu. Terkonsep lah fotonya, dan itu yang buat gue mengasihkannya karena nggak semua orang punya kesempatan seperti itu dan menyadari pentingnya kita belajar fotografi sebanyak mungkin. Yang namanya ilmu fotografi itu kan nggak berhenti ya. Gue aja sekarang juga masih belajar kan. Kalau berarti gini, ke prosesnya orang yang kalau dari hasil karyanya bisa kelihatan. Iya, bisa. Maksudnya kalau di kita kan kayak gue kan mungkin nggak terlalu paham ya antara bedanya. Oh, gue cuman tahu ya tadi. Oh bagus, bagus. Bisa jadi cuman gue suka nggak suka. Selera pribadi. Tapi gue nggak akan bahas tentang oh gila ini bisa gini ya rasanya ngeliatnya. Gue bisa itu. Oh ada kehidupan seperti itu di situ ya. Nah ini kan sekarang nih zaman sekarang ya, pasti kita sekarang ngomongin berbagi ya. Ini kan eranya dunia semua orang sharing ya lewat foto ya. Entah mau lihat lewat medsos apapun itu, semua orang serius banget kayaknya ya. Serius banget kayaknya ngobrolnya. Ini lagi serius mas, lagi seru gitu. Ini serius. Terus. Karena gue sekali-kali mau serius gitu. Oke, terus. Gue bingung deh. Kok gue bisa gue gini, serius? Semua orang sekarang bisa sharing. Hampir setiap hari semua orang sekarang sharing. Foto pribadi, apa kehidupannya, gini-gini. Nah itu buat Mas Ferry yang ngelihat, udah pernah. Oh, kalau lu moto tapi lu udah sekian lama lu kuliah, lu harus tahu persis
foto itu apa, mewakili apa, bicara tentang apa. Harus ada dasar terukur saintifiknya segala macam. Begitu lu kursus 3 bulan, lu harus tahu teknisnya gini. Nah, kita ngomongin orang awam yang sekarang cuma cepet-cepet semuanya sosmed. Nah, itu Mas Ferry ngeliatnya gimana? Perbedaan-perbedaan itu tuh kayak gitu ya, kayak yang saya sebut di awal ya. Di satu sisi saya sebagai praktisi, sebagai praktisi ini, gue senang ya, gue senang. Makin banyak orang yang senang fotografi, gue makin senang. Gitu aja ya. Gue senang banyak orang nanya sama gue, banyak orang presentasi sama gue, Mas lihat dong foto gue, bagus nggak? Dia apa kurangnya nih apa? Itu gue senang. Gue senang menghadapi masyarakat yang menyenangi profesi gue. Ya motret. Dalam hati gue selalu bilang, oh bener kan, fotografi is a fun things to do gitu ya. Gue senang kan, gitu kan motret. Nah, gitu. Itu gue senang. Tapi di lain sisi, gue juga merasa khawatir karena apresiasi orang terhadap fotografi ini turun. Kenapa? Karena gampang sekali sekarang motret, gampang. Orang alatnya canggih-canggih, ya kan? Orang tinggal jepret jadi, ya. Dan ini yang selalu gue bilang ke mahasiswa gue, foto yang baik itu pasti bagus, gitu ya. Tapi foto yang bagus itu belum tentu baik. Gitu. Apa yang bisa menentukan foto itu baik atau enggak baik gitu ya, baik atau bagus. Di zaman sekarang lo beli alat seperti apa, si alat itu akan menjamin lo akan bisa menghasilkan foto yang bagus, itu aja. Kalau nggak bagus lo jual lagi tuh kamera. Itu nggak usah dipakai. Iya, karena semua juga udah ada auto-autonya ya, autofocus, auto semuanya, lighting udah bener, auto ya kan, ngukur cahayanya udah bener, auto udah pasti bagus. Semakin mahal handphone lu semakin bagus. Kalau masih jelek juga ya lu jual aja kamera lo gitu. Itu nggak salah. Tapi gue nggak. Kenapa? Gue nggak. Gue kalau beli kamera, yang gue lihat tuh everlastingnya, daya tahan dia. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, gue paling jarang beli lensa itu yang ada autonya. Pasti manual. Kenapa? Alasannya apa tuh? Alasannya apa? Karena dengan manual ini, gue lebih fokus. Lebih fokus untuk mengasah diri gue sendiri gitu. Jadi ya apalagi dengan kondisi sekarang, apapun itu masuknya kan digital, ya kan, nggak usah beli roll lagi dan itu kebuang, gitu loh. Jadi cuma ngeliat hasilnya, aku kurang puas, delete. Delete kan. Karena segampang itulah gue tinggal delete itu, makanya gue pakai yang manual. Tapi gue tahu alasan dulu sebenarnya kenapa lu milih manual segala macam dan FLS. Manual tuh lebih murah. Intinya lu mau ngirit, gue udah tahu. Lu mau ngomong apa bahasa lu enggak, lu ngirit aja. Tapi buat gue ya lu cerdas untuk di situ ya. It's a good angle lah ya. Kita semua juga kalau bisa juga loh. Ya, ada yang manual banyak gitu. Banyak. Iya, kalau pada umumnya yang mahal juga banyak manual. Tapi gue ngomongin khusus dia. Gue tahu sudut pandang dia gitu. Tapi kan seenggaknya gue lihat review, maksudnya dalam artian yang lensa ini manual. Tapi manualnya tuh bisa apa aja sih, sejauh mana gitu loh. Bukan dari harganya, tapi begitu ngeliat harganya, ternyata worth it untuk dibeli. Gitu. Apalagi dengan pabrikan sekarang, harga lensa itu gila-gila murahnya. Tapi mampu gitu loh, maksudnya dalam artian ya bisa ngimbangin kamera-kamera merek-merek yang mahal gitu loh. Jadi kalau orang tanya sama gua, Mas, foto yang bagus tuh seperti apa sih? Bagus, kalau bagus mah bagus, semua bagus. Nggak ada lah lo belajar, lo hunting atau belajar praktek motret, kasih lihat gua fotonya bagus nggak? Bagus, pasti bagus. Tapi kita meningkatnya ke foto yang baik kan gitu. Lo mau cerita apa? Foto yang baik. Jadi ada konteksnya apa lo motret, lo mau cerita apa gitu, lo mau cerita tentang apa, baru kita ke konten kan gitu ya. Jadi gue motretnya apa nih kalau gue mau cerita ini kan gitu. Nah nanti baru ke teknisnya, gimana cara motretnya nih, angle-nya, komposisinya, apakah kita pilih warna atau black and white atau itu kan pertimbangan teknis kan gitu. Tapi orang mesti tahu dulu kenapa dia motret
gitu. Ya, jadi penting banget reasonnya itu karena harus penting di sini ya. Dan pesannya. Alasan lu pengen bikin foto itu apa? Ya. Itu yang penting. Dan kemudian kenapa lo motretnya itu? Nah, gitu. Jadi di banyak diskusi gue sebetulnya lebih senang kalau diskusi itu menyangkut kenapa lo motret ini, gitu. Ketimbang gimana lo motret ini. Kalau gimana gampang. Ketimbang gitu. tenis lebih ke alasan lo. Kenapa lu pengen cerita ini lewat foto ini? Jadi gitu lebih kenapanya gitu. Kalau gimana ini mah gampang gitu motretnya gitu kan. Nah, itu yang kita jalanin saat ini. Apa itu? Iya, kayak rekaman ini, kamera biasa aja. Karena idenya udah ada, ya juga. Ya buktinya edisi yang pertama itu kan kita lihat hasilnya dari hasil rekaman kita biasa aja. Nah, tapi begitu udah masuk ke proses produksinya, ya mulailah masuk main warnanya gitu. Bolehlah kita tanya kita syutingnya pakai apa nih, gitu Pak, gitu kan? Jangan, nanti nangis orang. Emang pakai apa? Gitu kan boleh, datang aja langsung lihat. Emang pakai apa? Jangan, nanti tahu orang nangis. Nah ini kan salah satu bukti kan yang nggak penting lo pakai apa nyutingnya kan, ya kan? Yang penting kontennya dong, kan? Bermanfaat insya Allah. Terakhir nih di fase berbagi ya, Mas Ferry sendiri kayak di era sekarang nih apa ya selain untuk kan Mas Ferry mau lo yang penting reasonnya nih apa ya, kenapa lo harus foto ini, kenapa lo mau foto ini apa? Maksudnya dari kebiasaan kita yang semua ya kasarnya kayak gue juga sekedar suka pasti foto sesuatu simpelnya kenapa gue suka gue suka momen ini suka gue nggak akan mikirin konsepnya apa iya karena gue nggak making karena gue masih taking picture gue suka ini gue taking kalau udah sampai ngomong itu kan ya sempat juga kesebut di edisi sebelumnya ya masih kita levelnya udah Mas Ferry udah di how to making. Berarti kan udah tahu reason alasan semua teknis bla 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 ininya sudah terpikirkan. Karena ini loh, maksud gue pernah ngalamin kayak gitu juga, tapi lebih ke arah kalau making itu di saat kita punya konsep, kita harus ada kepikiran langsung biaya produksi. Langsung ke sana dulu ya. Nah, sebelum ke situ itu masalah making taking kita bahas di next episode ya. Tapi gue lebih ke pengen pertanyaan terakhirnya nih lebih ke kebiasaan anak sekarang misalkan yang semuanya serba taking dan kemudahan teknologi ya yang itu kan yang bikin Mas Ferry kayak gue perlu sharing nih gimana yang bener lu harus ngelihat sesuatu bahwa ini it's not all about taking iya kan. Nah itu Mas Ferry kira-kira apa yang bisa bikin orang ini mau curious atau pengen memunculkan kesadaran selama ini gue di sini gimana ya supaya gue bisa ke sana ya. Nah, mungkin Mas Ferry punya saran tips and trick. Maksudnya minimal gue harus mikirin apa sih ketika mau ngambil foto gitu ya. Kalau mau dibilang tips and trick ya core-nya nih apa sih yang harus gue pikirin. Triknya sebetulnya ya lo motret gitu ya, lo coba motret itu triknya gitu ya, triknya lo motret. Tapi tipsnya itu yang gue bisa kasih adalah lo sering-sering ini deh, lo sering-sering, makanya orang suka bilang ya fotografi itu adalah salah satu cara kita healing ya, kita healing, kita merenungi lah, gue hari ini gue ngapain ya, gue mau cerita apa ya gitu ya, banyak banyak hal yang bisa kita temukan untuk kemudian kita rekam gitu ya, kita rekam sesuai dengan kondisi kita pada saat itu. Karena saya sebagai sebagai pendidik ya, saya nggak mau bilang saya pengajar, saya pendidik. Saya bisa lihat tuh karya orang, mahasiswa saya misalnya, karya-karya yang dia bikin sembarangan atau moodnya lagi seperti apa, itu kelihatan di gambarnya tuh. Iya, lo buru-buru nih, nggak niat lo motretnya gitu. Tanpa perhitungan, tanpa ini gitu, kelihatan tuh di gambarnya. Atau misalnya dia lo lagi bete lo ya, gitu waktu motret ini nih.
ya lagi nggak ini, iya kelihatan di foto lo, gitu. Kita bisa baca tuh. Nah, begitu. Itu membuktiin bahwa ada korelasinya tuh antara karya yang lo bikin sama perasaan lo sendiri pada saat itu. Ya, pada saat berkarya. Nah, itulah makanya kalau mau dibilang tipsnya itu lo sering-sering memikirkan hari ini gue mau motret. Kalau lo senang motret ya, hari ini gue mau motret apa ya? Motret apa itu hubungannya dengan lo, gue mau cerita apa ya? Gitu, gue mau cerita tentang pedagang sayur lah di pasar misalnya itu yang lo ceritain. Nah, apanya yang lo mau cerita? Gitu misalnya gitu. Gue mau cerita bahwa walaupun dia pedagang sayur, dia sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun dan dia merasa bahagia dengan profesinya sebagai pedagang sayur. Ceritain itu. Gitu misalnya. Jadi dia terarah kan motretnya kan, dia tahu nih. Gue mau motret dia waktu lagi kerja, dia mau motret gue gitu. Ya kan? Atau lo cerita lo jalan, lo cari pemulung, lo cari pemulung yang bisa menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Nah, perjuangannya dia seperti apa tuh, ya kan? Nah, dia nggak perlu mobil, dia nggak perlu kemewahan, dia nggak perlu, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya, gitu. Itu cerita tuh. Nah, disitulah kita mulainya. Jadi nggak cuma jalan ke depan, wah ada pemulung nih. Benar kan? Wah, habis itu dikasih lihat, Mas, bagus nggak? Ya bagus sih, bagus. Semua cerita apa? Tahu deh. Ambil botol gini, set, ininya baju keangkat ada bencengan. Ini mah salah. Pasang gue foto malu deh. Tukang bakso pegang hati dong. Gitu kan, gitu. Jadi kalau tips gua, lo mau motret, lo pikirin dulu apa yang lo mau motret, apa yang lo mau ceritain ke orang. Ya, tentang sebuah reason ya. Tentang sebuah reason. Kadang-kadang reason itu kita ketemu, dia berkaitan sama perasaan kita waktu itu. Kan? Gue sebel, gue lagi marah nih, wah dia motret jalanan macet Jakarta misalnya dari atas gitu kan, wah saking sebelnya dia tuh sama traffic di Jakarta, bisa gitu kan? Ya. Tapi lu jangan gara-gara reason sebel sama bini lu ya. Gue pengen motret sebel sama bininya di motret bini orang. Bukan. Gue pengen motret bini gue lagi nyebelin nih, begitu bininya lagi nyebelin, sebentar. Ya, luput. Nggak bisa kalau kayak gitu. Berubah jadi senyuman itu. Aduh. Oke, kita sudah, nggak terasa, sudah cukup. Di seri awal ini ya, beda cerita bersama Mas Ferry Ardianto, kita bahas tentang fotografi. Kita udah cerita fase belajar, fase profesional ya, bekerja, dan sekarang fase berbagi. Sudah di tahap berbagi. Ini bisa jadi gambaran besar tentang Mas Ferry ini siapa sih, backgroundnya apa sih. Kita semua udah bisa tahu di sini. Nextnya kita akan bisa lompat-lompat banyak topik, banyak ini. Tergantung dari bisa jadi pertanyaan kalian, curiosity kalian. Kalau ada yang mau ditanyain apa, ada masukan mau bahas apa nih terkait fotografi. Mumpung ada yang udah ini, yang siap, yang bisa jawab. Oke, insya Allah bisa jawab. Yang bisa jawab dan bisa. Paling nggak pernah ngalamin. Karena di momen ini, karena fase ini kan fase berbagi. Iya. Jadi maksudnya kalau ada pertanyaan, iya. Mas Ferry ini akan berbagi dengan kita semua. Mari kita buat Mas Ferry sibuk. Memikirkan jawabannya. Kalau ada yang nanya kan yang sibuk bukan kita. Dia yang bukan. Enggak, kita cuma nulis di grup, Mas ada pertanyaan nih. Ntar yang nanya dapat apa? Ini enggak? Oke. Kita apresiasi juga dong nanya. Iya dong. Mas Ferry juga, karena udah sekian lama di fotografi juga, Mas Ferry itu sudah pernah bikin juga buku pegangan dia. Handbook Basic Fotografi berisi foto-foto karya gue tuh. Ferry Ardianto. Nah, ini kita akan berikan buat penanya atau yang komen lebih tepat ya. Iya, yang komen, nanya lah. Ya nanya lah. Komen doang. Kalau nggak nanya ya percuma kan nggak dibagi. Jadi nanya, kasih pertanyaan.
sebanyak apapun. Jadi Sebanyak apapun untuk berapa orang? Tiga orang penanya. Nggak sebanyak apapun. Hah? Nggak sebanyak apapun. Enggak, itu pertanyaannya sebanyak apapun. Oke. 3 orang penanya akan mendapatkan handbook dan notes. Ini akan 1 bundle. Nah, jadi kalau ada yang nanya, Mas Ferry juga yang akan ribet mackingnya gitu ke kalian. Nah gitu ya? Iya. Kita yang kirimnya ya? Ini bonus tanda tangan nggak? Boleh lah ya, boleh lah ya, biar otentik ya. Boleh lah ya. Bisa. Dengan sedikit tips ya, Oke, bukan trik ya, tips. Oke, sesuai Iya. dengan pertanyaannya. Sesuai dengan pertanyaannya. Ya mungkin tipsnya akan ditaruh di cover belakangnya gitu kan. Tips fotografi Ya. dari Mas Ferry untuk siapa penanyanya kan. Ya. Oke, sekian Siap. untuk rasanya cukup sih untuk hari ini ya. Kita Oke. next kita bisa bahas yang lain lagi. Ya, betul. Oke, Berarti tetap nyambung di channel ini. Masih bersama gua Abram dan Deha Alam. masih Dan di Ferry Ardianto. edisi Beda Cerita bersama Mas Ferry. Bye bye.